Hello everybody, my name is Muhammad Ridho Rabi Anadir. Today I will analyze about poem In Gaza Children by Michael Rosen. In Gaza, children, you learn that the sky kills and that house hurt. You learn that your blanket is smoke and breakfast is dirt. You learn that cars do somersault, clothes turn red, friends become statues, bakers don't sell bread. You learn that a knife is a gun, that toys burn. Breath can stop, it could be your turns. You learn if they send you fire, they couldn't guess, not just the soldier dies. It's you and the rest. Nowhere to run, nowhere to go, nowhere to hide in the home you know. You learn that that isn't life, the air isn't bread, the land is for all. You have the right to be not dead. The land is for all. You have the right to be not dead. Siapakah Michael Rosen? Michael Wayne Rosen adalah seorang tokoh terkemuka di Inggris yang dikenal sebagai penulis buku anak-anak, penyair, penampil, penyiar, dan akademisi. Michael Rosen telah menulis lebih dari 200 buku untuk anak-anak dan orang dewasa. Ia juga terkenal karena puisinya yang lucu, sedih, autobiografi, dan sangat mudah untuk diakses, yang seringkali menggunakan bahasa sehari-hari. Ia juga dulu menjabat sebagai Children's Laureate atau Duta Buku Anak Nasional di Inggris dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Ia adalah seorang profesor literatur anak-anak di Departemen Studi Pendidikan di Goldsmiths, University of London. Setelah menempuh jalur akademis di Wadham College, Oxford, dan meraih gelar PhD, ia dikenal karena penampilannya yang sangat teatrikal dan sangat energik dalam membacakan puisi di sekolah-sekolah dan juga festival lainnya. Ia juga merupakan suara yang akrab di BBC Radio 4, tempat ia memandu program tentang bahasa Inggris bernama Word of Mouth. Berikut adalah karya-karya terkenal dari Michael Rosen ini sangat banyak ya. Yang pertama itu adalah buku yang berjudul We Are Going on a Bear Hunt yang rilis pada tahun 1989, dan buku selanjutnya adalah Michael Rosen's Is Sad Book yang rilis pada tahun 2004. Dan juga dia memiliki koleksi puisi humor yang berjudul Quick, Let's Get Out Here. Ia telah menerima berbagai penghargaan sepanjang karirnya, termasuk PEN Pinter Prize pada tahun 2023 atau 2 tahun yang lalu. Konteks of this poem adalah yang pertama adalah Gaza. Gaza adalah sebuah wilayah di Palestina yang telah lama mengalami konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Dan yang kedua adalah serangan udara atau airstrike, pengoboman, dan blokade menyebabkan banyak korban sipil termasuk anak-anak. Dan yang ketiga adalah anak-anak tumbuh bukan dengan belajar, bermain, atau belajar di sekolah, tetapi belajar tentang kematian, ketakutan, dan kehilangan. Dalam konteks puisi juga dia memiliki konteks kemanusiaan, yaitu puisi ini adalah suara bagi korban perang yang ada di Palestina di sana, khususnya anak-anak yang tidak bersalah. Penyair juga ingin menunjukkan bahwa di Gaza, anak-anak harus belajar hal-hal yang seharusnya tidak mereka pelajari, seperti langit membunuh, rumah menyakitkan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang biasanya memberi rasa aman justru menjadi sumber ketakutan bagi mereka di sana. Dan juga memiliki konteks emosional, yaitu puisi ini ditulis dengan nada sedih, penuh empati, dan marah terhadap ketidakadilan.
Dan juga penyair menggunakan sudut pandang anak-anak yang ada di Gaza untuk menunjukkan ketidakberdayaan dan kehilangan kepolosan masa kecil mereka. The next one is elements of the poem alias elements dari puisi tersebut. The first one is physical structure atau struktur fisik. Form. Puisi ini ditulis dalam bentuk adalah physical structure. Yang pertama adalah form. Puisi ini ditulis dalam bentuk free verse, artinya tidak mengikuti pola irama tertentu. Struktur bebas ini mencerminkan kekacauan dan ketidakaturan perang di Gaza. Puisi mengalir secara alami, seperti seseorang yang sedang bersaksi tentang penderitaan tanpa dibatasi aturan bentuk. Yang kedua adalah stanza. Puisi ini memiliki 6 stanza, masing-masing terdiri dari 4 hingga 6 stanza. Setiap bait dimulai atau melanjutkan ide tentang apa yang dipelajari anak-anak di Gaza. Yang C adalah baris. Baris-barisnya pendek dan langsung, sering menggunakan kata-kata sederhana tetapi penuh citra kuat. Banyak baris memiliki panjang yang tidak sama dan menggunakan kalimat berlanjut ke baris berikutnya tanpa tanda baca. Selanjutnya adalah tone. Nada puisi ini tragis, sedih, dan reflektif. Penyair terdengar tenang tetapi penuh duka, menggambarkan kengerian melalui mata anak-anak. Selanjutnya adalah acoustic element. Yang pertama adalah repetisi atau repetition. Frasa you learn diulang berkali-kali sepanjang puisi dan menekankan bahwa perang telah menjadi guru kejam bagi anak-anak Gaza. Contohnya, nowhere to run, nowhere to go, nowhere to hide. Selanjutnya adalah aliterasi. Aliterasi adalah pengulangan bunyi konsonan di awal kata yang berdekatan. Contoh, blanket is smoke and breakfast is dirt. Selanjutnya adalah rhyme. Puisi ini tidak menggunakan rhyme sempurna, melainkan rhyme samar atau near rhyme. Contohnya, hurt and dirt. Dan yang terakhir adalah jeda. Puisi ini menggunakan banyak jeda, koma, dash, dan pergantian baris untuk mengatur ritme. Contohnya, nowhere to run, nowhere to go, nowhere to hide. Next one is language elements atau unsur bahasa. Yang pertama adalah diction. Penyair menggunakan kata-kata sederhana tapi sangat kuat dan emosional, seperti sky kills, blanket is smoke, friends become statues. Diksi ini mudah dipahami oleh semua orang, namun menggambarkan kekerasan, ketakutan, dan kehilangan yang dialami anak-anak di Gaza. Kata-kata sehari-hari berubah menjadi gambaran mengerikan, memperlihatkan bagaimana hal-hal biasa, langit, rumah, roti berubah menjadi simbol kematian. Dan yang kedua adalah imagery. Penyair banyak menggunakan imagery visual dan kinestetik atau gerak. Contohnya adalah your blanket is smoke, citraan visual dan penciuman. Asap menggantikan selimut. Yang kedua adalah cars do some somersaults, citraan gerak. Mobil berputar akibat ledakan. Dan yang ketiga adalah friends become statues, citraan visual. Teman-teman mereka telah berubah menjadi patung. Artinya adalah sudah mati. Imaji konkret membuat pembaca bisa melihat dan merasakan kengerian perang, bukan hanya membacanya. Dan yang ketiga adalah metaphors. Penyair menggunakan metaphors untuk menggambarkan realitas perang secara simbolik. Contohnya adalah the sky kills. Langit sebagai metaphors untuk bom yang dijatuhkan dari udara atau airstrike atau serangan udara. Yang kedua adalah the night is a gun. Malam menjadi simbol ketakutan dan bahaya. Yang ketiga adalah blanket is smoke. Asap menggantikan selimut atau rasa aman. Metafora membuat puisi terasa lebih kuat secara emosional, mengubah benda biasa menjadi simbol penderitaan. Dan yang keempat adalah kontras.
Puisi ini penuh pertentangan antara masa kanak-kanak yang seharusnya penuh keceriaan dan realitas perang yang brutal. Contoh, the toys burn, mainan berubah menjadi abu. Breakfast is dirt, makanan sehari-hari berubah menjadi debu atau tanah. Dan yang ketiga adalah friends become statues, kehidupan berubah menjadi kematian. Kontras ini memperdalam kesedihan, menunjukkan betapa perang menghancurkan kepolasan anak-anak. Selanjutnya adalah meaning and theme. Yang pertama adalah main theme. Main theme. Kehidupan anak-anak di tengah perang dan kehilangan kemanusiaan. Puisi ini menggambarkan bagaimana anak-anak Gaza dipaksa belajar hal-hal yang seharusnya tidak mereka pelajari, yaitu tentang bom, kematian, dan rasa takut, bukan tentang bermain atau sekolah. Dan yang kedua adalah subteams. Yang pertama adalah kehilangan masa kecil. You learn that toys burn. Anak-anak kehilangan kebahagiaan dan keamanan. Dan yang kedua adalah kekejaman perang terhadap warga sipil. Not just the soldier dies, it's you and the rest. Bukan hanya tentara yang mati, tapi juga orang-orang yang tak bersalah. Dan yang ketiga adalah keterjebakan dan keputusasaan. Nowhere to run, nowhere to go. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari bahaya. Dan yang keempat adalah hak untuk hidup dan kemanusiaan. The land is for all. You have the right to be not dead. Seruan untuk perdamaian dan hak hidup bagi semua orang. Selanjutnya yang ketiga adalah message atau pesan. Puisi ini memiliki pesan adalah seruan moral agar dunia tidak melupakan penderitaan manusia di Gaza. Penyair mengingatkan bahwa anak-anak pun berhak hidup damai, bermain, dan bernapas tanpa ketakutan. Jadi pesan utamanya adalah kemanusiaan tidak boleh mati di tengah perang. Semua manusia, termasuk anak-anak, memiliki hak untuk hidup, bukan hanya untuk bertahan. Dan yang keempat, the last line reminds us, the land is for all. You have the right to be not dead. Baris terakhir yang mengingatkan kita bahwa bumi ini milik semua orang tanpa kecuali. Tidak ada yang pantas mati hanya karena tempat kelahiran atau konflik. Ini adalah seruan untuk kemanusiaan universal, pengingat bahwa setiap manusia punya hak untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan. This is call for humanity. Selanjutnya, this is call for humanity. Penyair menutup dengan nada harapan dan keadilan, memohon agar dunia ingat bahwa kehidupan adalah hak paling dasar yang harus dijaga.